Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silva Oktaviani, NPM 10.100.117.07 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul hubungan status pekerjaan dengan keteraturan kunjungan antenatal care di wilayah kerja UPT Puskesmas Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2019. Untuk latar belakang dari penelitian ini, dapatkan bahwa data kematian ibu menurut WHO untuk di dunia itu 216 per 100.000 kelahiran hidup, lalu di Indonesia itu 220 per 100.000 kelahiran hidup, dan untuk di Jawa Barat itu 76%, untuk Kota Bandung itu 53% per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan pusat data juga informasi pada tahun 2018, untuk jumlah ibu hamil itu didapatkan 5.291.143, dan untuk ibu bersalin itu 5.050.637 orang. Untuk kunjungan angka 1 ini didapatkan 95,76% dan untuk keempat itu 98,95%. Untuk data di UPT Puskesmas Cibuntu, jumlah ibu hamil itu dengan total 2.689, untuk kunjungan ke-1 itu 2.430 orang, dan untuk keempat itu 2.235 orang. Tujuan dari penelitian ini diharapkan untuk memperoleh informasi mengenai keteraturan kunjungan antenatal care, lalu untuk mengetahui karakteristik ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal care, lalu untuk mengetahui jumlah ibu yang bekerja dan juga tidak bekerja yang melakukan kunjungan antenatal care, lalu untuk mengetahui keteraturan kunjungan antenatal care pada ibu yang datang memeriksakan diri ke UPT Puskesmas Cibuntu, lalu yang terakhir itu untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan keteraturan kunjungan antenatal care. Yang dimana untuk objek penelitian ini diambil dari laporan rekam medik yang merupakan data kunjungan antenatal care ibu hamil di UPT Puskesmas Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2019. Lalu untuk populasi target yaitu ibu yang melakukan pemeriksaan antenatal care di Puskesmas. Untuk populasi terjangkau itu ibu yang melakukan kunjungan antenatal care di Puskesmas Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2019. Dan untuk sampel penelitiannya itu berdasarkan rumus uji 2 proporsi dengan total 76 sampel untuk pemilihan sampel secara total sampling. Untuk kriteria inklusi, yang pertama itu ibu yang melakukan kunjungan antenatal care di UPT Puskesmas Cibuntu pada tahun 2019, ibu yang melakukan kunjungan antenatal care baik yang teratur maupun tidak teratur, ibu yang bekerja maupun ibu yang tidak bekerja, dan juga data karakteristik ibu di dalam rekam medik itu tertulis. Untuk kriteria eksklusi, yaitu yang pertama data karakteristik objek dalam rekam medik itu tidak lengkap, dan juga data kunjungan ibu dalam rekam medik itu tidak terbaca. Untuk metode penelitian itu secara kuantitatif dengan metode observational analytics secara cross-sectional menggunakan uji chi-square test. Lalu untuk variabel penelitian itu untuk yang terikat kunjungan antenatal care, dan untuk variabel bebas itu pekerjaan. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, yaitu pekerjaan itu termasuk ke dalam faktor kecenderungan dari suatu perilaku seseorang, sehingga pekerjaan dapat berpengaruh pada perilaku dan juga pada frekuensi kunjungan antenatal care, menurut penelitian Rahma tahun 2012. Lalu, menurut hasil penelitian Nur Laila pada tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan dengan pemeriksaan kehamilan, yang artinya pada seseorang yang tidak bekerja itu akan lebih memiliki banyak waktu dibandingkan dengan seseorang yang bekerja untuk melakukan kunjungan antenatal care secara optimal yang sesuai dengan standar minimal 4 kali kunjungan dari setiap trimester kehamilan atau diperbolehkan lebih. Hasil dari penelitian Lina dan juga Sri Marti pada tahun 2017 menyatakan bahwa untuk ibu yang tidak bekerja itu akan memiliki kesempatan lebih dalam melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, yaitu 4 kali kunjungan setiap trimester. Menurut penelitian Sulistiawati pada tahun 2014 juga menyatakan bahwa fasilitas kesehatan yang sudah memadai akan sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas pelayanan terhadap ibu hamil. Lalu untuk data karakteristik ibu hamil pada rentang usia 20-35 tahun dengan dominan dengan total 125 orang, untuk berdasarkan dari paritas itu untuk yang nulipara dengan total 59 orang, lalu berdasarkan status pekerjaan untuk ibu yang bekerja itu dengan total 92 orang, dan untuk yang tidak bekerja itu 68 orang, yang dimana didapatkan dengan total sampel itu 160 orang. Berdasarkan distribusi frekuensi, yaitu menurut keteraturan kunjungan antenatal care, untuk ibu yang teratur dalam melakukan kunjungan antenatal care dengan total 78 orang, untuk yang tidak teratur itu 82 orang. Lalu, distribusi antara status pekerjaan dengan kunjungan antenatal care. Pada ibu dengan status bekerja, yang teratur itu dengan total 36 orang, sedangkan untuk yang tidak teratur itu dengan total 56 orang. Lalu pada ibu yang tidak bekerja, yang teratur itu dengan total 42 orang, sedangkan untuk yang tidak teratur itu dengan total 26 orang. Untuk kesimpulannya, dalam penelitian ini di mana didapatkan dari hasil perhitungan untuk status pekerjaan ibu hamil didapatkan bahwa lebih dominan pada ibu yang bekerja dengan total 92 orang, sedangkan pada ibu yang tidak bekerja berjumlah 68 orang. Lalu, untuk jumlah frekuensi ibu hamil yang teratur melakukan kunjungan antenatal care berjumlah 78 orang, lebih sedikit dibandingkan ibu yang tidak teratur dalam melakukan kunjungan antenatal care dengan jumlah 82 orang.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara status pekerjaan ibu hamil dengan keteraturan kunjungan antenatal care di wilayah kerja UPT Puskesmas Cibuntu dengan nilai asymptotic significant to site sebesar 0,008. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.